Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa di edisi hari ini 18 Maret 2024. Di mana nih sudah sepekan kita melaksanakan ibadah puasa begitu dengan cuaca yang kadang panas, juga kadang hujan seperti tadi malam saja dan sampai pagi ini masih diguyur hujan di Kota Banjarbaru. Langsung saja kita akan terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi Tahu Dr. Saipudin SHM. Assalamualaikum Pak Saipudin. Selamat pagi dan apa kabar di Senin hari ini yang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fatia dan pemirsa Duta TV kita ya. Alhamdulillah bagus ya Fatia, dan memang seperti yang Fatia katakan juga di Banjarmasin sekitarnya, di kawasan Anil Bakti juga dari tadi malam memang diguyur hujan sangat deras ya hujannya. Ya tapi mudah-mudahan ini tidak membawa banjir ya di beberapa tempat. Cuma hanya ada genangan-genangan memang karena memang curah hujan yang begitu deras tadi malam. Dan ini juga Baik. sebenarnya Pak ya, istilah di kita itu ya tahun ini relatif sebenarnya banjir besar kan tidak melanda di kita. Mhm. Ada beberapa tempat juga yang terkena banjir, tapi pengalaman beberapa tahun yang lewat itu untuk banjir besar kita tidak mengalaminya. Dan ya teringat akan konteksnya dengan musim hujan dan bulan Mhm. Februari tadi juga ya, kita juga banyak mengalami kaget-kaget gitu, kekagetan-kekagetan tertentu dengan adanya goncangan-goncangan ya atau yang kita sebut Baik, dengan gempa bumi. Jadi hari baik. ini kita sebenarnya ingin ya di suasana Ramadan tentunya tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan, tetapi kehati-hatian kita terhadap gempa bumi, terhadap banjir tentu juga tetap menjadi sorotan di kita. Jadi ada baiknya kita di pagi ini kemudian mengingatkan kepada para pemirsa kita dengan satu pembahasan tentang gempa bumi di Kalimantan Selatan, Pak ya. Baik, langsung di sounding nih ya Pak ya, yakni bicara soal waspada gempa bumi di Kalsel mulai menyapa. Karena kita tahu Pak, Kalimantan Selatan khususnya ini kan kota yang aman, provinsi yang aman begitu. Sering sekali disebut dari zaman dulu. Tapi beberapa tahun belakangan di 2024 ini tepatnya kita fokus menyoroti gempa nih Pak. Karena kan beberapa pekan belakangan terjadi gempa sebanyak 6 kali Pak berturut-turut yang dirasakan juga warga Kota Banjarmasin, kemudian juga ada ke arah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan beberapa kali terjadi di Kabupaten Tapin. Seperti apa Pak melihat fenomena yang katakanlah langka yang biasa kita cuma hanya menyaksikan di televisi, tapi sekarang ada memang beberapa provinsi, beberapa kabupaten, kota yang juga merasakan gempa itu khususnya di Kalimantan Selatan, Pak. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, kita soroti tentang gempa bumi di Banua kita di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Mhm. Ini memang ada semacam kepercayaan kita dari dulu dan juga informasi yang tidak begitu lengkap disampaikan kepada masyarakat kita di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, yang seakan-akan dulu itu adalah kita adalah daerah yang bebas gempa gitu ya. Mhm. Artinya daerah bebas gempa tidak mengalami bencana gempa bumi itu. Baik. Oleh karena itu memang ya kita lama meyakini itu, ya kita sesungguhnya Mhm. aman dari gempa itu. Tapi kemudian kan seperti yang Pak Tia katakan tadi, pemirsa kita juga merasakan ya ada beberapa kali gempa ya yang terjadi di tahun 2024 ini. Ya di awal-awal tahun tadi sampai bulan Februari kita merasakan itu. Dan itu cukup mengagetkan ya Pak Tia, walaupun nanti kita lihat dari sisi kekuatan gempanya memang masih Mhm. tergolong ringan lah dalam tanda petik ya, nanti kita lihat apa ukuran-ukurannya. Dan bahkan dari data yang kita dapatkan dari BMKG ya di Kalimantan Selatan, ya memang Pak Tia, BMKG ini adalah yang kita sebut dengan lembaga atau badan ya pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi Mhm. dia lembaga pemerintah memang yang bertugas untuk memberikan informasi tentang gempa bumi dan peringatan dini tsunami itu. Nah, yang ada di kita di Kalimantan Selatan ini sebenarnya adalah badan ya meteorologi dan klimatologi, geofisikanya ya yang terkait dengan gempa ini justru ada di Balikpapan di Mhm. Kalimantan Timur. Jadi Baik. selama ini memang di kita yang pusatnya di Banjarbaru itu banyak melihat hanya kepada sisi iklim, makanya ada laporan tentang ramalan cuaca, tentang banjir segala macam ya, ya terkait dengan iklim, tidak khusus terkait juga dengan kegempaan ini, karena itu terkait dengan geofisika.
Nah, ini yang menarik di kita, ternyata yang seperti kita katakan tadi ya, Fatia, dan kita alami sendiri, ada beberapa getaran yang terjadi di daerah kita dan dirasakan sampai ke benua kita atau daerah kita, beberapa kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian menelisik di kita, Fatia, di redaksi juga, dalam mengikuti beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BMKG di kita di Kalimantan Selatan. Ya, ternyata memang faktanya, daerah kita di Kalimantan ini, ya nanti kita bicara juga tentang Kalimantan Selatan, itu juga tidak luput atau punya potensi tentang gempa bumi ini. Baik. Nah, potensi gempa bumi ini yang harus menjadi titik perhatian kita. Karena kalau kita tidak aware, tidak kemudian memperhatikan, tidak peduli terhadap gempa bumi ini, nah maka suatu saat kita lupa akan nanti bagaimana mitigasi, bagaimana pendidikan yang harus dilakukan kepada masyarakat kita kalau suatu saat yang memang gempa bumi terjadi. Karena dalam beberapa kajian memang yang namanya gempa bumi itu tempatnya itu bisa diprediksi, ya karena nanti kita akan ada yang disebut dengan patahan atau sesar, ya nanti yang ada di sesar Meratus kita, tetapi kapan waktunya itu tidak bisa diprediksi. Baik. Nah, itulah memang harus ada sejumlah kebijakan juga yang diambil oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait juga dengan mitigasi bencana itu. Oleh karena itu, maka menurut kita di redaksi akan punya urgensi, akan penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita tentang bagaimana potensi gempa di benua kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia. Baik, menarik. Kapan kita tidak bisa memprediksi ya Pak, kapan akan terjadi. Yang pasti sudah ada patahan ataupun lempengannya. Salah satunya adalah lempengan Meratus tadi. Kita akan bicara di segmen kedua Pak, erat kaitannya dengan mitigasi. Karena kan beberapa waktu yang lalu juga BPBD Provinsi Kalimantan Selatan ini menjalin kerjasama Pak, sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan BMKG Balikpapan. Begitu seperti apa untuk melakukan pemetaan dan juga mitigasi. Di segmen kedua tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua. Silahkan berkunjung ke galeri kami. Kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas, rapi sari, elegan, dan klasik. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogobas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia
Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor gak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Ya pemirsa, kami kembali untuk Anda di segmen kedua masih bicara soal waspada gempa bumi di Kalimantan Selatan mulai menyapa meskipun hanya beberapa kabupaten kota begitu. Tapi memang 13 kabupaten kota harus bersiap baik itu dampaknya kemudian juga penyediaan infrastruktur yang aman saat terjadi gempa tersebut. Masih terhubung secara virtual dengan redaksi kita Operator Saiful SHM. Tapi sounding Pak, tidak akan pernah ada yang tahu waktunya kapan akan terjadi. Yang pasti sudah jelas begitu Pak secara data dari BMKG tadi. Beberapa waktu yang lalu Pak, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan ini menjalin kerjasama dengan BMKG Balikpapan untuk melihat seperti apa keadaan Kalimantan Selatan dari sisi lempengan dan lain sebagainya nih Pak. Seperti apa? Ya, Fatia dan pemirsa TV ya, sebagai satu wilayah ya, kalau kita bicara dulu dalam tataran negara kita, wilayah kita Indonesia, nanti kita sampai di kondisi di mana kita. Memang wilayah Indonesia ini ya, negara kita ini termasuk memang wilayah yang rawan gempa ya, Fatia, karena memang dia berada di tekanan lempeng India, Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Tekanan yang ya istilah kita kalau itu tekanan di bawah permukaan laut ya terhadap dataran yang ada di pulau-pulaunya itu. Jadi itu memang ada dalam hitungan tahun, ya ratusan tahun atau puluhan tahun itu ada pergerakan-pergerakan karena ada dorongan itu. Itu secara apa ya istilah kita ya secara keilmuan di dalam BMKG itu memang dikaji oleh mereka bagaimana kemudian terjadinya gempa itu dan bisa diperagakan oleh mereka, lalu kemudian terjadi goncangan dan bahkan nanti kalau terjadi patahan itu, ya pada saat terjadi patahan tentu kan bisa menimbulkan tsunami nantinya di situ. Yang sering terjadi di Indonesia itu, Fatia, dari akibat ini memang kan ada 2 gempa itu. Ada gempa yang disebut dengan vulkanik, ya itu juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Ada juga gempa yang disebut dengan gempa tektonik, itu yang tadi ada pergeseran patahan yang ada di bumi kita. Nah, khusus nanti di Banua kita di Kalimantan Selatan, kita memang tidak punya gunung berapi ya, dalam catatan mereka, itu kita sehingga tidak ada gempa vulkanik itu. Tapi kalau di Jawa, Sumatera, itu memang titik-titik gempa itu akan sangat besar, karena juga di samping tektonik, mereka juga ada potensi gempa yang sifatnya vulkanik. Jadi dari beberapa kajian sudah hampir ratusan atau 500 sekian yang terjadi gempa itu di Indonesia, di kita ya Pak ya. Dan kalau kita tahu yang besar yang mengakibatkan kemudian tsunami itu berapa kali terjadi juga di kita, tapi tidak di wilayah kita di Kalimantan Selatan. Nah, yang menjadi titik perhatian di kita sebenarnya Pak ya, kalau kita melihat dari gempa yang terjadi itu, yang harus menyadarkan kita dari informasi yang kita dapatkan, redaksi kita dapatkan, ternyata gempa itu memang sering terjadi, ya termasuk di kita, ya, tetapi sekali lagi skalanya kecil. Nah, untuk memahami seperti apa sih sebenarnya kekuatan gempa itu, maka di dalam ukurannya mereka, kekuatan goncangannya itu dapat ya diukur dengan skala Richter. Nama satuan untuk mengukurnya, atau ada juga yang disebut dengan MMI, skala Mercalli yang disebut intensity. Nah, jadi kita harus paham sih sebenarnya tentang skala Richter atau MMI ini, bagaimana lalu kemudian kekuatan-kekuatannya itu nanti kita akan lihat bagaimana yang terjadi di kita di Kalimantan Selatan. Yang pertama, kenapa saya sering atau katakan tadi, Fatia, sering terjadi di kita, tapi kita tidak merasakan, tapi ini hanya bisa dideteksi oleh alat mereka, alat yang dipunyai oleh BMKG mendeteksi adanya gempa itu. Umpamanya saja 1 sampai 2 skala Richter.
yaitu memang hanya terbaca pada seismograf, jadi hampir tidak terasa di kita. Sehingga tadi dikatakan banyak dari beberapa sumber yang kita dapatkan di redaksi, terjadinya gempa itu memang jadi aktivitas alam ya kita ada sering terjadi, tapi karena kecil 1 sampai dengan 2 skala Richter atau 1 MMI itu, maka dia getarannya tidak terasakan, hanya bisa dibaca oleh alat ya. Ada aktivitas gempa itu. Nah, kemudian pada ukuran ya kekuatan 2 sampai 3 skala Richter atau 2 MMI ini dikategorikan sangat lemah. Jadi kalau sangat lemah ini itu dirasakan sedikit orang. Hanya ya terutama orang yang pada bagian atas bangunan yang bertingkat ada merasakan getaran sedikit di situ. Itu kalau skala Richternya 2 sampai 3. Nah, kalau skala Richternya 3 sampai 4 ini disebut dengan agak lemah. Nah, agak lemah ini sebenarnya juga seperti getaran truk ya yang lewat. Kadang-kadang kita di Banjarmasin itu ada seperti getaran truk yang lewat, sehingga itu yang disebut dengan kategori 3 sampai 4 skala Richter atau 4 MMI itu kategorinya lemah. Baru kemudian yang agak tinggi itu kalau udah 4 sampai 5 ya tadi ya. Jadi kalau sudah 4 itu sudah lemah, dirasakan oleh banyak orang, perabot sudah agak bergoncang dikit kalau 4 itu, tapi 4 sampai 5 itu udah agak kuat. Jadi bisa dirasakan oleh semua orang di situ. Dan di 5 itu perabot rumah itu rumah tangga itu agak rusak, mungkin ada yang gugur, ada yang pecah gitu, itu udah 5. Dan seterusnya ya Fathia, dan itu memang yang sangat kuat, apalagi sudah sampai 6-7 itu sudah merusak. Ya kalau merusak tentu saja kita akan lihat nanti dampaknya seperti yang pernah terjadi di Jawa dan Sumatera atau di Jogja yang luar biasa sampai 7 skala Richter itu adalah gonca yang hebat yang merusak di situ. Nah, jadi kategori-kategori kekuatan yang seperti ini ya, Fathia, terhadap gempa ini yang terjadi kemarin di kita di Kalimantan Selatan ya, yang dirasakan di Kabupaten Banjar dan beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah kekuatannya 3 sampai 4 skala Richter atau di bawah 4 lah katakanlah seperti itu. Sehingga kategorinya masih lemah atau agak lemah atau sangat lemah. Itu pun udah bisa kita rasakan dalam beberapa keterangan seperti goncangan-goncangan pada saat truk lewat itu. Dan tentu saja kita kadang-kadang ini apa, kadang-kadang tidak terperhatikan karena sekali lagi itu kategori lemah. Tapi, nah kategori lemah ini juga sangat relatif ya, karena kan ada daerah-daerah yang di mana pusat gempa itu terjadi. Nah, umpamanya saja kalau pusat gempanya berada di sesar Meratus, di sekitar Tapin, umpamanya ya, di Kabupaten Tapin, maka daerah itu nanti akan bisa kerusakannya bisa lebih parah nanti. Ya, tergantung juga nanti bagaimana konstruksi bangunan yang dibangun oleh masyarakat di daerah pusat gempa itu. Jadi tingkat kerusakannya akibat skala Richternya gempa itu, ini juga sangat terkait ya, menurut beberapa sumber yang kita terima dari redaksi, bagaimana kondisi bangunan di sana, konstruksinya konstruksi apa gitu bangunannya. Jadi tidak dalam tanda petik bisa dikatakan kita generalisasi terhadap kerusakan itu, tapi sangat tergantung juga terhadap bagaimana kemudian tipologi bangunan-bangunan yang ada di daerah-daerah pusat gempa itu. Yang kedua, ya yang juga harus menjadi titik perhatian kita dari beberapa kajian mereka, sesar Meratus kita atau petahan Meratus kita yang ada di Kalimantan Selatan ini, ya, itu juga mempunyai potensi bisa sampai 6-7 skala Richter. Artinya ada kemungkinan juga gempa tektonik kita ya itu nanti juga punya kekuatan yang besar. Tapi sekali lagi ya ini potensi, namanya bencana kan nggak bisa kita prediksi ya. Tapi ada potensi-potensi yang seperti itu, ini tetap memungkinkan. Jadi bukan kita menakut-nakuti masyarakat, tapi ada juga sih ancaman-ancaman potensi goncangan yang lebih besar. Nah oleh karena itulah maka ini yang harus jadi titik perhatian kita. Walaupun itu kecil yang sekarang masih di bawah 4 MMI tadi atau 4 di skala Richter tadi, tapi itu juga akan sangat relatif bagaimana tingkat kerusakannya yang terjadi. Nah, menyadari hal itulah, Fathia, maka muncul isu yang Fathia katakan tadi di kita. Ya, akan menjadi pembahasan kita juga. Bagaimana sih sebenarnya mitigasi bencana terhadap gempa bumi? Karena selama ini, ya gempa kita kan banjir, kebakaran lahan, kan, yang ada yang dilakukan edukasi kepada masyarakat kita untuk menghadapinya, tapi jujur aja kita memang nggak aware dan tidak pernah kita kemudian diberi pengetahuan tentang gempa bumi ini. Apa yang harus kita lakukan pada saat proses baik itu pendekatan yang terstruktur untuk mengantisipasi kalau terjadi gempa, atau apa yang akan dilakukan
kalau terjadi gempa. Nah, BMKG yang Fatia katakan tadi, BPBD kita ini sudah mulai menjajaki itu beberapa kerjasama dan melakukan proses itu, Fatia. Sehingga juga nanti bagaimana yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kita, pemerintah kabupaten kota dalam konteks mitigasi bencana ini, dan ini harus menjadi titik perhatian kita, dan ini harus ada metode tersendiri yang harus mereka lakukan, karena tipologi gempa ini agak berbeda dikit dengan bencana-bencana alam yang lainnya, Fatia. Baik, karena sudah jelas ada lempengan begitu Pak ya, tadi jelaskan dari yang sangat kecil dan ada kemungkinan kita tidak bisa memprediksi memang kapan terjadinya di angka 7 hingga 8 skala Richter di Kalimantan Selatan. Tapi ada baiknya kita bersiap dan juga waspada sesuai dengan tema kita. Kita ulas di segmen ketiga, bicara soal peran serta pemerintah nih. Karena kan kalau jangka panjang infrastruktur juga harus dipersiapkan nih Pak, yang aman terhadap guncangan dan lain sebagainya. Usai jeda tetap bersama kami dalam program Lensa Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ibnu Sina beserta Ibu Ketua TPPKK Kota Banjarmasin mengajak pian-pian sebarataan untuk menyaksikan Genki, Generasi Qurani di Duta Televisi setiap jam 5 sore selama bulan suci Ramadan. Jadikan generasi emas Kota Banjarmasin hadir dari generasi-generasi yang ada saat ini. Sehingga bonus demografi menjadi keuntungan bagi kota ini untuk menjadi kota yang maju dan terus berkembang. Dengan slogan Banjarmasin Bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman. Genki, Generasi Qurani, Harapan Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala Sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Ideal kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi mimpi kada bagus beludah ke kiri, pas saja kah? Ya, kami kembali untuk menyapa Anda di segmen ketiga, masih bicara soal waspada gempa bumi di Kalimantan Selatan mulai menyapa. Tadi kita sudah menyaunding Pak, mitigasi bencana dan juga peran serta pemerintah. Dan yang paling penting keterbukaan informasi. Tidak semua masyarakat tahu kalau kita memang ada potensi munculnya gempa di Kalimantan Selatan. Karena kan memang opini yang tertanam di mindset ataupun di pemikiran oleh masyarakat bahwasanya Kalimantan Selatan ini daerah yang aman Pak, tidak ada gempa dan lain sebagainya. Seperti apa Pak kalau kita bicara soal keterbukaan informasi? Karena juga dikait-kaitkan Kalimantan Selatan kan memang ada daerah-daerah yang memiliki tambang Pak, ada yang disebut blasting tambang dan lain sebagainya. Seperti apa kalau dari redaksi menilai? Ya, Fatia dan Pemirsa TV, dalam sorotan kita di redaksi memang dari beberapa sumber itu ternyata di Kalimantan ya itu ada beberapa patahan. Ada yang disebut dengan patahan Tarakan, yaitu ada di Kalimantan Utara. Jadi juga potensi gempa ada di Kalimantan Utara itu. Kemudian ada Sesar Sangkulirang namanya. Itu ada di masuk Kalimantan Timur sekarang.
ya ada sesar Mangkalihat itu juga ada di Kalimantan Timur. Jadi Kaltim itu juga potensi gempanya juga ada ya Pak Tia di situ. Nah, yang di Kalimantan Selatan itu disebut dengan sesar Meratus. Ya, kita kan terkenal kalau di istilah kita ini pegunungan Meratus di situ. Nah, dari patahan atau sesar itulah yang secara teori dan keilmuan dalam konteks gempa itu kan bisa menimbulkan patahan dan lempengannya itu bergeser sehingga yang kita sebut dengan menimbulkan gempa tadi. Nah, dari konteks yang seperti itu ya, sekali lagi yang seperti Fathia katakan ya, kita harus menyadari betul bahwa ternyata di Kalimantan Selatan pun, di daerah kita pun, nanti juga tidak luput atau punya potensi bencana gempa ini. Maka yang menjadi isu di kita, yang menjadi persoalan di kita adalah bagaimana kemudian kita menghadapi gempa ini. Nah, tipologi gempa itu kan berarti memang dia terjadi itu hanya beberapa detik. Cuman harus ingat, kalau ada gempa, maka ada gempa susulan. Ya, yang beberapa detik, itu gempa itu mesti ada diikuti karena normalisasi dari lempengan itu pasti akan memakan beberapa waktu dia. Setelah bergeser pertama, ya kemudian ada geseran-geseran untuk kemudian menyusun lagi secara normal lempeng itu. Sehingga ada gempa-gempa susulan di situ. Cuman dalam konteks keilmuan di mereka, ya gempa susulan itu skalanya lebih kecil daripada gempa yang awal, yang pertama. Jadi patahan pertama ini dalam konteks gempa tektonik ya, bukan gempa vulkanik. Itu memang yang pertama itu yang skala Richternya tinggi. Baru kemudian diikuti oleh katakanlah goncangan-goncangan berikutnya yang disebut dengan gempa-gempa susulan. Nah, kalau kita melihat potensi gempa yang seperti ini, sekali lagi ya, Fathia, yang kemarin terjadi itu masih di bawah 4, jadi masih kategori lemah ya. Dan potensi kita bisa sampai 7 dari kajian-kajian mereka, sehingga kalau 7 itu kan kondisi-kondisinya merusak. Nah, ini harus diterapkan dengan satu kebijakan ya, yang harus sudah dilakukan oleh sekarang ini ya, dan ini pemerintah provinsi juga langsung merespon adanya gempa yang kemarin ya, untuk kemudian ya yang pertama adalah melakukan suatu usaha-usaha yang terstruktur ya kepada kita semua, baik itu yang menjadi kewajiban pemerintah maupun itu yang menjadi hak masyarakat, keterbukaan informasi dan apa yang dilakukan masyarakat mestinya pada saat mengetahui bahwa daerah kita ini pun ternyata juga daerah yang punya potensi untuk gempa itu. Nah, secara kebijakan, secara polisi, maka kemudian pemerintah itu harus menetapkan wilayah-wilayah mana ya, karena dari kajian tadi kan kita sudah tahu bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa diprediksi menjadi sumber gempa. Nah, sekali lagi yang dekat dengan patahan Meratus tadi. Nah, dan kedalamannya itu biasanya bisa dalam, bisa dangkal. Tapi tipologi gempa tektonik itu dia dangkal, karena dangkal ini juga nanti kalau goncangannya itu besar, itu akan mengakibatkan kerusakan yang besar. Nah, sehingga harus ada peta yang harus dikeluarkan, daerah-daerah yang punya potensi di dekat sumber gempa, ya, itu tentu kalau bisa dibebaskan dari bangunan-bangunan, apalagi bangunan-bangunan yang sifatnya beton, namanya. Nah, itu kan yang harus membuat regulasi itu adalah pemerintah. Jadi kalau itu kemudian dipetakan memang daerah itu rawan gempa, ya maka bisa saja diambil kebijakan kalau ingin membangun di daerah itu, maka bahan konstruksi bangunannya tidak diperkenankan dengan menggunakan konstruksi beton ya. Karena kita tahu kalau konstruksi beton itu kan nanti kalau ada goncangan dia bisa roboh dan akan menimbulkan korban. Ya. Nah, ini juga nanti akan menarik ada usulan-usulan dari daerah yang terdekat dengan pusat gempa di sesar Meratus itu tetap bisa didirikan bangunan, tapi konstruksinya adalah bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah, berdasarkan dari pengalaman, ya bangunan-bangunan tahan gempa ini berarti adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu. Gitu. Maka kearifan lokal terhadap masyarakat kita yang membangun rumah panggung dari kayu itu sebenarnya adalah termasuk kategori-kategori bangunan yang punya kearifan lokal untuk menahan goncangan-goncangan gempa. Ya barangkali ya orang-orang tua kita dulu kayak ini datu-datu kita ya di sekitar hulu sungai itu kemudian membangun bangunan yang rumah panggung. Ada kemungkinan juga termasuk antisipasi banjir dan hewan buas ya berarti ya. Itu juga sebenarnya juga untuk gempa. Ada kemungkinan ya. Sekali lagi ini kajian-kajian yang sifatnya historis dan antropologis juga penting untuk melihat kearifan-kearifan lokal. Itu yang pertama. Jadi pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus memetakan ya peta-peta yang kita saja kan baru tahu sesar Meratus itu di daerah mana aja sih ya yang punya potensi yang besar kan, apa Banjarmasin di bawahnya atau Matapura itu masuk sesar Meratus gitu ya, atau
ada di pegunungan dekat Tapin atau memang dekat pegunungan Meratusnya. Ini kan harus diinformasikan kepada masyarakat kita sehingga ya walaupun toh kita memiliki tanah di sana dan kita ingin bangun, maka konstruksinya ya harus adalah konstruksi yang paling tidak bisa mengantisipasi gempa sehingga kalau terjadi gempa pun tidak ada korban atau katakanlah kurang korban untuk itu. Nah, sehingga harus dibuat regulasi itu dan itu harus ditegakkan pada saat orang nanti proses mendirikan baik itu terhadap kepemilikan tanah ataupun pada saat dia mendirikan bangunan. Yang kedua, pemerintah menetapkan jalur-jalur evakuasi kalau terjadi gempa. Kalau yang selama ini memang kan kalau banjir udah ditetapkan ada jalur-jalur evakuasinya. Maka begitu juga gempa. Nanti bagaimana jalur-jalur evakuasi? Nah, yang banyak dipertontonkan ke kita kan Pak Tia ya, bagaimana cara menghadapi gempa di rumah bawahnya atau di gedung. Itu ada metode-metode tersendiri yang harus dilakukan dan ini yang sekarang BPBD lagi lakukan kerjasama untuk mengedukasi ke sekolah, ke masyarakat. Ya apa sih yang harus dilakukan kalau kemudian tiba-tiba perabot kita bergoyang atau lampu di rumah kita itu bergoyang di atasnya ya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus nyusup di mana gitu ya. Harus lari kemana? Itu adalah satu proses edukasi ya. Ini di Jogja mungkin dari beberapa sumber informasi yang sampai ke redaksi kita itu sudah juga dimulai itu dan udah aware ada masyarakatnya di sana bagaimana kemudian kalau terjadi gempa mereka untuk itu. Dan jangan lupa juga Pak Tia, gempa itu kan juga mempunyai potensi tsunami. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Dalam catatan sejarah ya di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan itu pernah terjadi 1 kali tsunami ya di daerah perairan Sambergelap Kota Baru sana. Karena walau saat itu mungkin karena tidak ada banyak penghuninya, sehingga tidak ada korban di sana, ya tidak ada catatan korban. Tapi gelombang besar itu pernah terjadi karena akibat gempa tektonik tadi, ya, berarti ya. Nah ini juga yang harus menjadi pusat di perhatian kita. Kalau terjadi tsunami juga, ya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, umpamanya. Ya sekali lagi kita data kita di redaksi kan kita belum banyak menemukan adanya usaha-usaha edukasi kepada masyarakat kita tentang daerah-daerah evakuasi untuk itu, atau bahkan kita membuat daerah-daerah evakuasi yang memang ya nanti bisa mengantisipasi kalau terjadi tsunami umpamanya di situ. Nah itu dataran-tataran yang kita sebut dengan tataran-tataran pengambil kebijakan. Baru yang kedua berarti ya bagaimana dengan tataran-tataran masyarakat di kita. Nah tataran-tataran masyarakat ini sekali lagi juga harus punya kesadaran di kita. Nah oleh itu kita harus belajar dan mencontoh ya di daerah-daerah atau negara-negara lain yang masyarakatnya itu sudah sangat peduli, sangat aware terhadap gempa ini. Satu contohnya umpamanya di Jepang, ya. Satu contoh yang kedua di Indonesia itu di Jogja atau di Aceh umpamanya gitu ya di kita. Apa yang mereka lakukan? Nah dari anak kecil, dari yang sekolah yang PAUD atau sudah SD itu mereka dididik untuk apa yang mereka lakukan ya kalau satu saat membaca ada terjadinya gempa ya. Ya. Okay. Nah, di ransel mereka itu, tas sekolah mereka itu, berarti ya, itu sudah ada kelengkapan standar yang merupakan kelengkapan darurat kalau terjadi bencana yang seperti itu. Ya, apa aja kitsnya di itu, mau seperti ada sinter kah, ada tempat minum kah di sana, ada alat komunikasi kah, yang sehingga nanti memudahkan bagi orang untuk mencari dan kemudian menemukan anak itu pada saat terjadi gempa itu. Dan atau dia sudah mempunyai tujuan tertentu kemana dia akan kemudian daerah evakuasi yang kemudian mereka tuju untuk itu. Nah inilah yang sehingga berarti ya dalam catatan sejarah ada banyak korban terjadi kalau masyarakatnya tidak paham. Ya, ada korban yang kecil kalau masyarakatnya paham terhadap bencana itu. Karena bencana ini bagian daripada alam, ya maka tentu kita juga harus menyatu dengan alam ini. Menyatu dengan alam ini berarti kita memahami gejala-gejala alam itu dan ini memang tidak bisa dihindari. Kalaupun terjadi, istilah kita itu bagaimana caranya untuk mengurangi jangan sampai ada korban yang banyak. Nah inilah yang menjadi PR kita nanti di beberapa kesempatan yang akan datang, Pak Tia, ya agar juga bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini punya program yang terstruktur untuk kemudian pertama, sebagai leading sector ya bisa menyiapkan regulasi aturan yang terkait dengan bangunan dengan tentu saja dengan leading sector yang lain, ya bagaimana pengawasannya, atau yang kedua bagaimana dia melakukan satu proses edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga juga menyediakan ya istilah kita sekali lagi karena Kalimantan Selatan ini kan belum menjadi titik perhatian di situ,
Mau tidak mau kita juga harus punya alat mendeteksi itu berarti ya. Yang selama ini alat itu hanya ada di Kalimantan Timur. Nah, ini yang harus diperhatikan karena kalau soal curah hujan, cuaca panas, dingin itu udah ada ya Badan Klimatologi kita di daerah. Tapi yang kaitan dengan gempa ini itu hanya ada di balik papan ya, Pak ya. Baik, untuk jangka panjang mungkin menyediakan infrastruktur yang sesuai Pak dengan daerah guncangan dan lain sebagainya. Untuk jangka pendek, apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat secara real? Karena kan mungkin saat ini tidak semua masyarakat melek Pak terhadap informasi mengenai kita mempunyai lempengan begitu yang akan ada kemungkinan suatu saat akan terjadi gempa susulan begitu. Kita bahas di segmen terakhir, tetaplah bersama kami dalam program Ensa Banua. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Ngarannya berbuat itu tidak hanya dipikirkan, tapi diresapi juga di dalam kalbu, di dalam hati. Istilahnya jasidin kalbun salim. Nah, oleh karena itu jasidin kadang-kadang pikiran ini juga dipengaruhi. Artinya kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa jasidin. Karena hidup ini anugerah, dan kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, diberi rezeki, maka mestinya kita harus nikmati kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ibnu Sina beserta Ibu Ketua TPPKK Kota Banjarmasin mengajak pian-pian seberataan untuk menyaksikan Genki, Generasi Qurani di Duta Televisi setiap jam 5 sore selama bulan suci Ramadan. Jadikan generasi emas Kota Banjarmasin hadir dari generasi-generasi yang ada saat ini. Sehingga bonus demografi menjadi keuntungan bagi kota ini untuk menjadi kota yang maju dan terus berkembang. Dengan slogan Banjarmasin Bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman. Genki, Generasi Qurani, Harapan Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bersama masih bersama kami di segmen terakhir, masih bicara waspada gempa bumi di Kalimantan Selatan mulai menyapa. Dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi kita Dr. Saifuddin SHM jangka panjang untuk mempersiapkan infrastruktur, kemudian juga ada keterbukaan informasi, kemudian juga ada pemetaan wilayah dan jalur evakuasi. Langkah apa Pak yang harus dilakukan saat ini real begitu secara sederhana oleh masyarakat Kalimantan Selatan di 13 kabupaten kota, karena kan ini sudah jelas informasinya akan terjadi tapi tidak tahu kapan, tapi setidaknya setiap masyarakat harus bersiap untuk menghadapi gempa tersebut. Ya, Fathia dan pemirsa TV ya, dalam tataran Kalimantan sendiri ya, Fathia memang yang terjadi lumayan besar itu pernah terjadi juga di Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Utara ya. Dulu kan Tarakan itu bagian dari Kalimantan Timur, sekarang udah menjadi Kalimantan Utara. Itu udah sampai 7 ya di situ skala Richternya. Tapi kita di Kalimantan Selatan belum ada yang nyampai skala 7 skala Richter itu. Sehingga sekali lagi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu relatif lebih sedikit ya gempanya. Tapi yang paling banyak kalau titik-titik merah gempa di catatan mereka itu sebenarnya adalah di Kalimantan Timur dan sekarang di Kalimantan Utara. Kalimantan Barat juga agak lumayan di situ jumlah gempanya.
Nah, apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan ya, Fatia, dalam konteks tentang bencana gempa ini? Maka yang harus kita lakukan ya punya kesadaran akan bencana itu. Jadi kesadaran akan bencana itu nanti akan mendorong bagaimana proses mitigasi kita, ya proses pembelajaran kita atau proses apa yang harus kita lakukan baik sebelum bencana itu terjadi, khususnya kalau kemudian bencana itu terjadi. Karena kalau kita kemudian sudah punya perencanaan dan punya pengetahuan tentang kebencanaan itu berarti ya tujuannya sekali lagi adalah untuk menghindari adanya jumlah korban yang besar. Gempa ini kan berarti ya korbannya itu khususnya dulu yang pertama adalah korban terhadap bangunan. Ya kalau kita tidak bicara tsunami dulu ya dalam konteks itu. Karena bangunan itu yang bisa roboh, bisa retak ya. Walaupun didiskusikan juga dengan BMKG itu ya dan pemirsa Duta TV di kita, 4 skala Richter itu bisa mengakibatkan kerusakan bangunan? Tidak bisa. Kalau di dekat pusat gempa, kalau kemudian konstruksi bangunannya sekali lagi adalah juga ya tidak didesain tahan gempa. Jadi kalau bangunan beton yang dibuat tanpa tulang, umpamanya ya sekali lagi ada goncangan dikit aja itu bisa roboh. Nah, dalam beberapa peristiwa alam aja yang terjadi kalau kita saksikan di media-media nasional kan di beberapa tempat juga angin kencang aja bisa merobohkan bangunan kalau itu juga sekali lagi konstruksinya itu tidak seperti yang didesain untuk daerah-daerah yang terkait dengan tahan bencana itu. Nah, oleh karena itulah maka ya harus diberikan edukasi kepada masyarakat kita bagaimana nanti mereka pada saat membuat bangunan itu, khususnya nanti setelah dipetakan daerah-daerah yang rawan gempa tadi yang menjadi pusat gempa itu, Pak ya. Nah, kesadaran yang kedua dari konteks masyarakat kita ya, Pak ya istilah kita itu ya kita ini kan nanti siap siaga. Nah, siap siaga itu juga baik setiap saat ataupun yang diberi warning itu artinya diberi peringatan. Nah, BMKG kan punya alat mereka untuk mendeteksi itu. Cuman sayangnya itu berarti dalam konteks pergempaan itu mereka itu perlu waktu ya. Kan pertama terjadi dulu ya, berarti ya setelah terjadi lalu masuklah ke alat. Ada beberapa detik masuklah ke alat di seismograf mereka mencatat. Baru kemudian dianalisa oleh mereka, baru kemudian disebarkan. Sehingga yang muncul itu kan yang ada di kita warnanya punya potensi tsunami atau tidak gitu ya. Itu yang menunjukkan. Tapi pada saat goncangan pertama itu nggak bisa diprediksi oleh mereka. Ya, tidak bisa diprediksi. Jadi antisipatifnya dalam konteks pendekatan antisipasi kalau terjadinya, ya mereka hanya bisa katakan daerahnya daerah ini. Tapi kapan itu terjadinya? Nggak bisa. Dari beberapa penelitian dari gempa-gempa yang terjadi itu, gempa besar itu rentangannya sekitar 100 sampai 200 tahun. Ya kan, nah Anda bisa hitung aja kalau sudah 100 tahunan tuh hati-hati gitu ya. Tapi kapan itu terjadi juga nggak bisa. Sekali lagi gempa ini ya mungkin juga terkait dengan takdir alam ya dalam pendekatan spiritual di kita yang kita juga tidak tahu ya dalam konteks pendekatan spiritual. Tapi kita yakini ya karena ini bagian dari satu proses pergerakan lempeng bumi maka itu terjadi. Atau dalam proses spiritual bisa saja itu berupa teguran dari Yang Maha Kuasa kepada kita dan seterusnya ya dalam konteks ujian kehidupan kita. Jadi kita punya kesadaran itu. Jadi punya kesadaran itu menurut kita ya harus kita antisipasi. Dalam konteks teknologi, maka kita kemudian ya menyiapkan diri agar tidak menimbulkan korban yang besar. Dalam konteks spiritual, kita selalu menyiapkan diri untuk berdoa dan memohon ya ampunan apalagi di bulan suci Ramadan ini ya kepada Yang Maha Kuasa untuk kita dihindarkan dari bencana, khususnya bencana bumi yang seperti itu. Karena kalau kita punya kesadaran yang seperti itu, ya insya Allah dalam konteks kehidupan kita ya berarti ya kita menyatukan dengan alam dan tunduk kepada kekuasaan alam. Dalam konteks kekuasaan alam adalah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Kapan itu terjadinya, kita hanya serahkan kepada alam dan kepada takdir kehidupan. Sebagai manusia, kita kan berikhtiar, berusaha. Maka ada yang punya tanggung jawab dalam berikhtiar itu, ada yang utama leading sektornya pemerintah, BMKG, BPBD di sini. Nah, dengan beberapa SKPD yang lain yang harus punya kewajiban menyampaikan kepada masyarakat dan mengedukasi kepada masyarakat dan melakukan mitigasi kepada masyarakat begitu. Termasuk menyediakan alat-alat yang mencoba sekali lagi mendeteksi, mengontrol supaya bisa cepat diberitahukan kepada masyarakat. Masyarakat harus sadar apa yang harus dia lakukan untuk itu. Ya, berarti oleh itu termasuk dalam sumber pemberitaan. Jangan percaya kepada hoak-hoak. Nggak mau saja
akan terjadi pada tanggal sekian, itu pasti bisa dipastikan hoax, karena sekali lagi gempa itu nggak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi terjadi waktunya, itu nggak bisa. Ini juga harus punya literasi yang bagus juga di kita terhadap gempa ini supaya kita punya pemahaman. Dan dari sekaranglah kita berharap nanti juga pemerintah provinsi, ya, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah bikinlah animasi-animasi tentang bagaimana yang harus dilakukan kalau terjadi gempa itu. Jadi inilah yang mungkin secara resmi disebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat kita di Banua kita di Kalimantan Selatan khususnya punya pengetahuan terhadap gempa dan tahu apa yang dilakukan nanti pada saat terjadi gempa. Jangan bingung kan, menikmati goyangan, menonton terhadap goyangan itu kan. Ini nanti yang akan tidak lucu ya dalam konteks kehidupan, karena kita tidak pernah diberikan edukasi terhadap pergempaan ini. Jadi dari sekarang menurut kita ya Fathia ya, dalam konteks sosial ya, dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks spiritual, kita punya harus kesadaran. Ternyata Banua kita Kalimantan Selatan ini tidak bebas gempa, tetapi mempunyai potensi gempa dan sudah sering terjadi walaupun masih dalam skala yang lemah, Fathia. Baik, berarti memang informasi yang beredar di masyarakat benar-benar ya Pak ya, itu adalah gempa. Karena kan macam-macam tuh opini yang beredar di media sosial, di komentar-komentarnya, ada yang menyebut A dan B begitu. Tapi memang faktanya Kalimantan Selatan ini ada potensi untuk gempa, meskipun kita tidak tahu. Terima kasih operator saya telah berbagi dengan Banua kali ini dengan tema yang luar biasa, waspada gempa bumi di Kalimantan Selatan mulai menyapa. Mungkin pesannya kepada masyarakat saat ini mulai melek Pak ya terhadap informasi gempa untuk persiapan diri sendiri begitu, karena ketika kita sudah tahu pengetahuan tentang kegempaan ini, setidaknya kita tidak panik dan akan mencari solusi saat terjadinya gempa. Semoga dialog kita di Lensa Banua kali bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fathia, mewakili kami kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.